diam dengan roh dan firman-Nya, itu saling mengasihi. Tetapi Ia menciptakan objek lain, yakni alam semesta ini, di luar daripada dimensi Dia, untuk mengaliri kasih-Nya itu. Karena Allah adalah kasih. Selain daripada Allah adalah kasih, Allah itu adalah kekal. Jadi bumi ini Dia ciptakan, kemudian Dia menciptakan manusia, itu adalah sebagai tanda kasih-Nya. Karena Dia memiliki kasih. Karena Dia memiliki kasih yang kekal itu, maka Dia memiliki atau menciptakan objek untuk dikasihi. Yaitu siapa? Manusia. Jadi penciptaan manusia, alam semesta langit dan bumi itu dilakukan oleh Allah adalah untuk bagaimana Ia menyatakan kasih-Nya itu. Jadi Allah kami itu tidak pernah menciptakan manusia untuk dimatikan, atau tidak pernah menciptakan manusia dengan membawa agama. Manusia pertama yaitu Adam itu tidak diberi agama. Manusia Adam yang pertama itu tidak diberi doktrin. Adam, manusia pertama diciptakan, itu tidak diberitahu bahwa ini loh, aku loh, enggak. Jadi manusia itu diciptakan yang membagi kasihnya diberikan dengan kehendak bebas atau free will. Kehendak yang benar-benar bebas. Dimana dengan kehendak bebas itu Adam dan Hawa bisa bertindak dengan kemauan mereka sendiri. Tapi, ya, karena Allah itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas, namun manusia itu memilih untuk menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan berpihak kepada dosa. Nah, dosa inilah yang menyebabkan keterpisahan antara Allah dengan manusia. Gitu. Jadi Allah kami tujuannya menciptakan itu tidak dengan menciptakan agama, menciptakan kekhalifahan, membuat sesuatu, bukan. Adam itu diciptakan untuk membagi kasihnya. Mute dulu Komaran. Mute dulu. Di mute. Lanjut. Mengenai Tuhan Anda sendiri, bahwasanya Tuhan Anda tuh menciptakan agar Suaranya digedein Pak, kecil Pak. Digedein Pak, kecil. Oke. Saya ini aja. Jadi nggak perlu banyak pertanyaan dari saya. Nah, jadi gini. Jadi kan Anda bilang Tuhan Anda tuh seperti itu. Oke, saya pahami apa makna dari kata Anda. Jadi gini, saya ini sedikit ada hal yang kekecewaan terhadap, ya paham sendiri Anda mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi kami ini, yang Anda katakan saya lihat di komen itu sangat terpukau lah, sangat terkenal lah di hati kami, sehingga kami ini banyak hal yang tak menerima di hati setiap Islam. Jadi langsung to the point, apa maksud Bapak? To the point. Maksud Anda seperti itu, mengapa mengatakan Nabi kami seperti itu? Tunjukkan buktinya, satu aja buktinya ya saya mengatakan atau menyebutkan nabimu sebagai apa? Yang saya baca. Enggak, tunjukkan sekarang buktinya ke saya, kamu jangan fitnah saya, tunjukkan. Oke, nanti saya DM ke kamu aja nanti. Iya, kalau tidak ada, kamu bertanggung jawab nggak dengan ucapanmu ini? Kamu sudah merusak nama saya di sini. Saya tidak merusak, saya hanya membawa Anda, hanya ingin Membawa saya saja. Saya tidak merusak Anda, saya tidak merusak nama Anda. Saya hanya minta penjelasan kayak bukti apakah ini benar atau enggak gitu. Saya nih manusia yang penuh penasaran. Iya, makanya kalau kamu mau mendakwa saya, bawa sekarang ke hadapan saya buktinya. Sekarang juga, kamu open cam, tunjukkan di mana saya menyatakan itu. Cepat, sekarang saya mau. Ini di hadapan 784 orang. Kamu jangan sembarang ngomong. Ya, aman. Saya nggak sembarang ngomong. Cepat. Jadi kamu jadi orang itu jangan mau digoreng sama orang yang nggak belajar. Ini dia keluar atau gimana? Turun sendiri, nggak ada dikeluarin. Mental koneksi kali. Buktikan aja saya. Nggak ada di kick ya. Lanjut. Enggak, biar aja. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Ini bentar dulu nih, satu-satu antri. Ya. Aku mau nanya aja. Komaran antri, kalau nggak antri turun. Bukan kamu yang ini, banyak nih duluan naik dari kamu tadi. Oh iya. Di mute dulu. Nggak tertib, kalau nggak gitu nggak tertib orang ini, karena kecil. Ina silakan, Ina Kristen Islam. Shalom. Ina. Nggak nyaut saya turunkan ya, karena ini udah dipanggil beberapa kali nih. Niel silakan Niel. Satu. Nggak jadi. Niel ada yang mau disampaikan Niel ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Iya pagi. Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Niel dan saya manusia tersesat. Kedengaran? Dengar, silakan Pak, lanjut aja. Oke. Allah sang Bapa di ajaran Kristen menciptakan manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan diambil dari tulang rusuk si Adam itu Hawa. Benar kan?
selesaikan aja dulu berbicara, Pak. Jangan dulu mencari pembenaran dari kami, lanjutkan dulu aja sampai selesai. Oke, siap. Adam dan Hawa ini mempunyai anak berapa? Ada banyak Pak anak-anaknya, cuma yang dicatatkan oleh Musa itu Kain dan Habel digantikan oleh Set karena dibunuh oleh Kain. Oke. Terus saya lanjutkan. Ya silakan, santai aja Pak, nggak usah seperti pengacara. Silakan. Berarti Kain dan Habel. Kain dan Habel sudah mati digantikan oleh Set. Oke, berarti sudah mati tinggal Set. Oke, iya betul. Terus bagaimana manusia bisa hidup di dunia ini sedangkan yang ada cuma 3 orang, Adam dan Hawa dan Baca dulu, baca dulu Kejadian 5 bahwa Adam memperanakan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kejadian 5 ayat berapa? Baca aja semua. Benar ya? Ya benar. Oh, enggak, kan saya nanya. Iya, sabar dulu Wah, Bapak. Adam dan Hawa di Alkitab kami itu anaknya banyak, tapi tidak semuanya dicatat sama Musa. Hanya yang penting-penting aja, karena Alkitab bukan buku sensus. Baca Kejadian 5, Pak. Nih saya baca nih. Adam dan Hawa memperanakan banyak anak laki-laki dan perempuan. Wow. Oh, Ini dibaca nih. Dibaca nggak nih? Ah, udah. Lanjut. Udah kan ya Pak itu? oke. Ya, Tuh. di sini cuma cari tahu ya kan. Iya, ada. Jadi Adam dan Hawa itu awal yang dicatatkan oleh Musa ya, yaitu Kain dan Habel. Tapi Habel ini kemudian digantikan posisinya oleh Set karena karena Habel itu telah mati dibunuh oleh Kain. Nah, kemudian Set ini menikah dengan anak-anak perempuan Adam lainnya. Kain menikah dengan Naamah. Naamah itu adalah perempuan yang sangat cantik di Alkitab. Nah, kemudian anak-anaknya Kain dari Naamah dan anak-anaknya Set itu kawin campur. Kemudian lahirlah anak-anak Nefilim. Nefilim itu adalah anak-anak yang jatuh dalam dosa. Jadi semuanya jadi bercampur baur. Nah, karena Tuhan melihat semuanya itu telah berdosa, maka datanglah air bah, menyisakan Nuh. Nah, Nuh ini kemudian memiliki 3 anak. Aduh, diam dulu si Bapak, diam dulu Bapak. Kemudian Nuh ini punya 3 anak, ya. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Nah, Sem ini memperanakkan, Sem, Ham, dan Yafet ini kemudian menggenealogikan bangsa-bangsa. Sem itu untuk orang-orang Timur Tengah, Ham itu untuk orang Mesir dan Afrika, Yafet itu untuk orang-orang Asia dan Eropa. Hanya Alkitab satu-satunya di dunia, kitab suci yang berbicara tentang genealogi bangsa-bangsa. Nggak ada yang lainnya. Hanya Alkitab, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya Alkitab yang menjabarkan genealogi bangsa-bangsa dari sejak Adam secara detail sampai kepada Nuh. Gitu. Jadi ada urutannya Pak. Dari Adam, kemudian Kain Habel, Habel mati diganti Set, kemudian anak-anak Kain, Kain menikah dengan anak perempuan Adam, dengan Naamah ya, kemudian Set juga menikah lagi dengan anak perempuan Adam yang lain, kawin campur, lahirlah semua orang berdosa. Nah, orang berdosa itu kemudian jahat di mata Tuhan semuanya, kemudian tinggal Nuh sebagai orang benar, maka semuanya di bumi hanguskan dengan peristiwa air bah. Nuh memperanakkan 3 anak, ada Sem, Ham, dan Yafet. Sem memperanakkan orang-orang di Timur Tengah, Ham itu memperanakkan orang-orang Mesir dan Afrika, Yafet itu orang-orang Asia dan orang-orang Eropa. Gitu Pak. Oke, berarti Adam dan Hawa ini mempunyai banyak anak ya? Iya betul. Itu mereka saling nikah. Iya saling menikah. Perkawinan saudara itu incest. Iya, perkawinan saudara. Iya. Makanya mereka jatuh dosa. Iya, perkawinan saudara. Saat itu perkawinan saudara itu tidak masalah Pak. Hawa aja diambil dari tulang rusuk Adam, artinya Hawa pun dari darah Adam. Tapi tetap kok dinikahi oleh Adam. Kawin. Jadi nggak masalah. Pernikahan saudara itu nggak masalah. Perkawinan saudara tidak masalah. Hawa aja dari Adam loh Pak, dari darah Adam. Kan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Dari Adam juga diambil. Berarti sekarang di ajaran Kristen itu dipersilakan nikah saudara. Ya enggak boleh, karena itu sekarang moralnya sudah berbeda. Waktu itu ya Pak, DNA-nya manusia tidak seperti sekarang. Pernikahan itu tidak diperbolehkan ketika hukum Taurat turun pada zaman Musa di Imamat 18. Itu baru diatur ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka udah banyak penyakit turunan, kutuk itu masuk. Sehingga kalau kawin dengan orang yang sedara atau terlalu dekat hubungan sedaranya, itu akan terjadi terjadi penyakit turunan, ngerti ya? Kita ini memang Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 17 ayat 26, seluruh manusia di bumi itu diciptakan hanya dari satu darah, darahnya Adam. Memang kita ini semua sedarah, Pak.
Kalau Bapak merasa Bapak turunan monyet, ya itu deritamu. Berarti kita berbeda spesies ya. Tapi Alkitab mengatakan seluruh manusia di dunia ini satu darah, kecuali Yesus, karena Yesus tidak lahir dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan, sehingga Yesus itu tidak mempunyai darah Adam. Satu-satunya yang di dalam tubuhnya itu tidak mempunyai darah Adam hanya Yesus. Walaupun dia lahir dalam rupa manusia, tapi dia nggak mempunyai darah dari Adam yang diturunkan dari Bapa. Ngerti ya Pak ya? Oke, ngerti. Oke, saya sudah ambil poin di sini. Berarti yang tidak kena darah Adam itu cuma Yesus Kristus, karena dia adalah firman dari Sang Bapa. Benar kan? Iya. Ini Bapak ini Kristen apa Islam sih? Kan saya udah bilang, saya manusia tersesat. Enggak, Bapak tuh Kristen apa Islam? Enggak jelas banget, heran gua malu. Enggak, saya betul. Shalom sahabat-sahabat semuanya, selamat pagi menjelang malam dan malam yang ada di Eropa, terutama khususnya para pecinta channel ini, para pendukung, para followers dan para penonton. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini. Dan sebelum menyaksikan video lanjutan dari video ini, saya mohon dukungannya ya. Mohon dibantu dukungannya, di subscribe, di like, ataupun share, ataupun berkomentar. Semoga dari video yang akan disampaikan ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan sebelum menyaksikan video ini, harap ditonton sampai selesai ya, agar apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Oke teman-teman, selamat menyaksikan kembali. Enggak, Pak, di KTP Bapak agamanya apa, Pak? Saya sudah bilang, saya manusia tersesat, saya nggak beragama. Pak, Bapak punya KTP kan, Pak? Di KTP Bapak apa yang tertulis agamanya, Pak? Kalau saya banyak agama. Di KTP Bapak ya, di KTP tertulis 5 agama, Pak. Saya banyak agama. Enggak. Kita kan cari menang di sini. Boleh nggak? Pak, gini Pak. Kami kan menghargai Bapak. Boleh nggak Bapak menghargai kami juga? Oke. Boleh nggak? Tolong jawab pertanyaan kami. Di KTP Bapak tertera agamanya apa, Pak? Silakan jawab. Kalau agama saya Konghucu. Di KTP Konghucu? Iya. Jangan berdusta ya. Oke, tapi Ini saya tanya dulu Pak, ada berapa ritus Konghucu Pak? jangan tanya agama saya. Kan saya Saya pengen tanya, memastikan aja, ada berapa ritusnya Pak? bentar dulu. Saya mau konfirmasi aja, ada berapa ritusnya? Tenang dulu. Kan Mungkin nggak Iya, praktek nggak usah kali, begitu. walaupun Konghucu. Enggak. Mungkin dia nggak praktek kali. Bapak cuma KTP doang kali Konghucu ya. Tapi enggak ya, KTP doang cuma. Iya, benar. Ada, dia udah. Terlalu banyak yang begini Pak. Iya, saya cuma Konghucu KTP agamanya. Nah, sekarang tadi banyak saya sudah ambil poin, berarti yang tidak kena darah Adam dan Hawa itu cuma Yesus Kristus, benar kan? Iya, betul. Oke. Di ajaran agama Kristen, adakah yang meyakinkan manusia di dunia ini akan masuk surga? Halo, jelas. Yesus itulah firman Allah yang menjadi manusia. Dialah manusia yang pertama kali bangkit dan sekarang ada di sorga. Nabi Bapak bangkit nggak di Konghucu? Jangan tanya agama saya, kita lagi ngebahas. Ya, kan ini Iya Pak. Konghucu. Satu-satunya manusia yang pernah bangkit dari kematian siapa, saya tanya? Saya pernah pergi itu ya, waktu itu kita doa lagi ke China. Saya itu pergi, sebentar Pak, saya itu pergi ke kuburannya Konfusianisme. Dia punya anak tuh, Konfuce, anaknya kalau nggak salah Kong siapa gitu. Ada kuburannya semua Pak. Kita ke kuburannya. Nah, kalau Kongguan, kalau cicitnya si Kongguan itu ada di Jawa Pak, cicitnya. Kongfuse, Kong Sapa, Kong Zi, apa Kong Sapa gitu loh, gue lupa deh namanya. Kongguannya tuh ada di Indonesia Pak. Tuh Bapak kalau lebaran kan beli tuh roti Kongguan itu, ngerti kan? Ah, itu keturunannya Kongfuse. Kongfuse mati Pak, kuburannya ada, saya ke kuburannya waktu itu. Ibu lebih paham agama saya daripada saya. Paham lah. Bukan saya paham. Saya Gimana tahu sih? Bapak ini lucu. Bapak ini lucu loh. Ya, kita ke Tempat Shanghai ibadah beberapa apa? Tempat ibadah Konghucu namanya apa Pak? Dia Konghucu jadi-jadian ini. Konghucu jadi-jadian. Bapak selalu ibadah di suatu tempat, namanya apa Pak? Kongguan. Konghucu jadi-jadian ya, Konghucu. Iya, turun Pak.
lucu tapi kata Udah Pak. Udah. Penipu nggak usah dilayani ya. Ini banyak yang lebih jujur kita ini. Silakan lanjut ini dengan siapa Makan ya? sayur dulu. Dengan silakan Pak DXX ya. Pak DXX Islam Kristen Pak. Dax. Boleh bertanya nggak? Pak Islam Kristen Pak. Saya Islam. Silakan. Ini pertanyaan. Sebelum Yesus disalib tuh kan berarti belum ada gereja gitu ya. Nah, karena jadi simbolnya gereja itu kan salib tuh. Iya nggak? Iya apa salah? Belum ada gereja karena arti gereja itu orang yang dipanggil keluar. Lalu bagaimana? Gedung sebelum gereja belum salib ada. nggak pakai simbol berarti- salib. Iya. Kristen berarti- mula-mula itu simbolnya ikan, Mbak. Oh, Namanya simbolnya ikan ya. Simbolnya ikan. Iya. Oh. Kristen itu simbolnya ikan. Terus? Jadi waktu di zamannya Yesus Kristus itu orang Kristen itu beribadahnya tetap di gereja juga ya? Sinagoga namanya, di sinagoga. Di tempat ibadahnya orang Yahudi. Pada waktu itu kita sampai tahun 135 sebelum pemberontakan Simon Bar Kokhba, semua orang Kristen beribadah di sinagog-sinagog. Kita itu Kristen itu adalah bagian dari agama Yahudi, Pak. Karena kita Judaisme. orang Yahudi. Betul. Di Namanya sinagog. sekte jalan lurus ya. Jadi Kristen itu adalah bagian daripada sekte Yahudi seperti Farisi, Saduki, orang Selot, ya semua Kristen itu ibadahnya di Yahudi, di sinagog Yahudi. Oke, apa yang mau Bang tanya? Oke, thank you. Terima kasih. Pas gitu doang. Udah gitu doang. Ya Siap, udah, Pak. gitu doang. Terima kasih. Saya turunkan ya Pak. Makasih sudah bertanya. Silakan lanjut ke Cikgu. Silakan Cikgu. Halo Bang. Cikgu mau bertanya silakan. Iya, yang pertama aku hanya salam aja buat Kak Elia ya. Yang kedua Kak mau bertanya. Paus dong, kasih dia paus. Enggak. Ini Bu Sofi. Iya, aku memang betul loh. Aku nggak memuji Kak ya, memang salut luar Kamu biasa. Kristen apa Muslim? Kristen Kak. Kristen lah ya. Kalau Muslim pasti nggak mungkin memuji Elia ya kan? Pasti. Iya. Jadi gini Kak Elia, aku mau bertanya yang di podcast kemarin kan. Itu Kak sama nggak? Maksudnya gini loh, kan kemarin Kakak bilang sempat ada tentang Isa dan Yesus itu Kak. Maksudnya memang pohon kurma pada saat itu nggak ada gitu Kak di daerah itu. Nggak ada. Ya, nggak di ada. Jericho. Pohon kurma itu di daerah Jericho, nggak di dataran tinggi. Bukan, mana ada pohon kurma di Migdal Eder itu? Ya bukan adanya di Jericho, pohon kurmanya. Iya, di Jericho yang ada, bukan di Migdal Eder. Aku kan bilang di Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Tempat kelahiran Yesus itu di Bethlehem, di kandang domba yang berupa goa, yang dituliskan oleh Bapak Gereja Eusebius. Itu dicatatkan loh Pak sejarahnya. Iya Pak. Iya. Cikgu. Oke Kak. Iya. Itu Nggak aja apa-apa ya. bertanya. Iya. Antri ya yang ini. Saya turunkan lagi ya. Iya. Jadi Lanjut salam ke- sekali lagi buat Kak Elia ya, semangat Kak. Oke, Memberkati, Kak. salam, semangat ya Pak ya, Salam. tetap saling mendoakan. Iya, tetap semangat. Silakan Pak Noah. Pak Noah, salam. Ada yang ditanyakan Pak Noah? Selamat Silakan. siang. Oh iya cewek ya. Iya Kak, aku Silakan, mau Kak. nanya. Aku Kristen dari kecil, terus udah 3 tahun ini aku mualaf Kak. Tiga tahun ini mualaf, kebotolan apa lagi kah yang kau ikuti ini? Terus aku mau nanya, aku udah mulai mau mengikuti Yesus, apakah kalimat syahadat yang aku ucapkan itu masih berkuasa atas diri aku Kak? Lu harus dibaptis 5 menit dalam air. Jadi aku harus dibaptis lagi Kak? Ya kalau aku jadi pendetamu, gua baptis, gua celupin lu 10 menit. Sejam lah Bu, minimal sejam. Minimal. 10 menit gua. Kebotolan Jam. orang yang menyebabkan kau ceritakan sama bundamu ini Sofia. Kan aku pacaran sama non muslim. Pacaran lagi, ini kebanyakan pacaran-pacaran ya, Fit, ya. Ampun, kamu ya. Kamu Tidak ya, boleh. kamu ya, gara-gara itu apa namanya burung dalam sarung, kau tinggalkan Tuhan Yesus. Hah? Iya, kesalahan aku. Bucin-bucin nggak jelas nih Bu. Sekarang kamu masih sama orang itu? Masih. Aduh. Kamu tinggalkan, nggak ada situ kehidupan yang kekal. Apa sih yang kamu cari di dunia ini? Hidup cuma berapa lama sih hidup ini? Dalam sekejap kaca metong. Iya kan? Ntar kamu dipoligami, baru deh. Ini ya orang-orang ini nanti dari poligami disakiti baru nanti dar.
Iya. Oh, Sekarang, jadi apa yang membuat kamu mau kembali sama Tuhan Yesus? karena aku ngerasa setelah jujur aku nggak ngejelekin ya, tapi selama aku belajar tentang ya Islam, ya aku lebih nyaman sama Tuhan. Aku lebih nyaman sama Tuhan. Lebih apa ya, hati aku lebih apa ya, hati aku ternyata cuman bisa nerima Tuhan aja, Kak. Apa yang kau pelajari tentang Islam? Sholat 5 waktu. Enggak, Ya, maksud aku, apa yang membuat kamu nggak nyaman ketika kamu belajar Islam? karena kan ini Kak apa, suami aku bilang suami aku bilang katanya kalau misalnya Islam itu begini-begini, ajaran paling benar, bla 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 gitu Kak, panjang lebar. Tapi aku nggak ngeliat itu di dalam diri suami aku gitu. Apa yang dia bilang nggak sesuai sama apa yang di ajaran agama dia bilang, nggak sesuai sama diri dia. Kau baca Al-Quran nggak? Aku suka lihat-lihat di internet, soalnya aku nggak ngerti kalau Al-Quran yang suami aku punya. Emang sih ada terjemahannya, cuman saya jarang buka, soalnya suami saya juga nggak pernah baca Al-Quran. Soalnya saya nggak pernah dituntun juga sih Kak. Suami kamu aja botol, nggak pernah baca Al-Quran, nggak ngerti artinya. Ini orang botol menuntun orang botol, sama dengan orang buta menuntun orang buta. Bagaimana bisa? Nabinya aja nggak bisa baca. Sekarang kalau kamu sudah menikah dengan dia dan kamu sekarang mualaf, sekarang kamu mau kembali sama Tuhan Yesus, terus apa yang bisa kita lakukan kalau udah terlanjur basah begini? Coba. Iya, maksudnya pertobatan itu masih ada nggak buat aku? Ada. Gini. Kalau kamu kan sudah pernah dalam Kristen, kamu sudah pernah mengecap kasih karunia itu. Tapi kamu kemudian meninggalkan kasih karunia itu dan beralih kepada ilah lain. Ya. Dan sekarang kamu mau kembali lagi. Artinya gini, kamu mau datang lagi kepada Tuhan, itu bukan hasil usahamu. Itu adalah Roh Kudus yang menarikmu kembali. Artinya Roh Kudus itu masih bekerja dan mau berkarya di dalam kamu. Kamu kalau kamu katakan tadi kamu tidak diajarin bla bla bla, ya udah nggak apa-apa. Itu yang lama. Itu kalau kamu mau meninggalkan, tinggalkan saja. Kalau kamu mau meninggalkan ya. Tapi kalau kemudian apakah masih ada pengampunan kepada saya? Masih ada. Ya, tapi kalau kamu sudah nanti menjadi Kristen, kamu jangan tinggalkan lagi. Menurut penulis surat Ibrani, kalau kamu 2 kali meninggalkan kasih karunia itu, gitu ya. Nah, Hilang suaramu. Tadi suaranya hilang. ini ada nggak suaranya? Udah. Oke. Nah, jadi kamu datang ke gereja terdekat, atau mungkin nanti ke gereja terdekat dari kamu lah. Nanti kamu minta untuk dibimbing. Tapi gini Noah, kamu harus belajar dulu mengenai imanmu. Ya, kamu belajar dulu iman kekristenan itu. Kamu bisa keluar dari kekristenan itu karena kamu tidak mengerti tentang imanmu. Kamu belum membentuk cintamu kepada Tuhan. Kamu belum tahu siapa itu Yesus, makanya dengan mudah kamu meninggalkannya. Seandainya kamu tahu betapa besarnya kasih Allah di dalam pribadi Kristus, kamu tidak akan mungkin mau meninggalkannya. Coba lihat para rasul, mereka rela martir demi mempertahankan imannya. Coba lihat para murid, coba lihat bapak-bapak gereja, mereka rela mati demi mempertahankan imannya. Mereka tidak mau menyangkal Yesus hanya untuk imannya. Karena mereka tahu apa yang mereka imani dengan persis. Kamu pun harus begitu. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh mau kembali kepada Allah, Tuhan masih membuka ampun. Kamu datang dan ingin tergerak kembali kepada Allah, itu menjadi tanda bahwa kamu itu masih ada pengampunan. Gitu loh, kamu masih memiliki pengampunan. Itu menjadi tanda bahwa Allah masih mengampuni kamu. Hatimu tergerak itu bukan hasil usahamu. Itu pekerjaan dan karya Tuhan. Artinya Tuhan rindu kamu kembali kepada Dia. Artinya Tuhan mau kamu kembali lagi kepada hadiratnya. Jadi datanglah, tetapi belajarlah agar kamu tahu apa yang kamu percayai. Kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin menjadi Kristen kembali, saya menawarkan pelayanan saya di ministry saya. Di ministry saya, nanti kamu akan saya bimbing di sana. Iya bang? Oh udah? Oke, gitu ya. Ya, aku mau pergi dulu. Thank you Bu Sofi. Kemana? Wah, bentar. Wah, puji Tuhan. Itu aja ya Noah ya. Nanti saya ini ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke, semangat selalu ya. Ini jangan dimarahin anaknya Bu Sofi, kasihan. Belum sentak.
Aduh, lanjut. Ya, sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu harus kembali membaca Alkitab. Ya, mau apa namanya nih? Nuah. Jangan tunggu nanti untuk kembali kepada Tuhan, karena kita nggak tahu dalam sedetik apa yang akan terjadi, semenit. Benar nggak Bu Sofi? Jangan tunggu nanti. Kalau kamu udah sadar ya itu karena tuntunan Roh Kudus. Saya percaya seperti itu. Ya, kamu sudah mengerti sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu lama-lama. Iya, Kak, kalau aku nanya. kita sudah anak Tuhan itu pasti di hati kita tuh ada Roh Kudus pasti bekerja, Nuah, ngerti nggak? Akan menarik kamu kembali. Terima Nggak bisa kasih pergi. slotnya, host. Ya bentar, Pak Dadang ini Pulang masih. Diam dulu Pak Dadang. Pulang dulu ya, Sebenarnya makasih. layar ibu digedein Bu, biar kelihatan. Silakan, Nuah mau nanya apa? Iya, aku mau nanya. Jadi kalau kan aku udah dalam hati aku udah percaya sama Tuhan, tapi aku belum dibaptis. Berarti 2 kalimat syahadat itu masih berpengaruh di hati aku, atau aku tetap masih ada ini ya penghalang aku sama Tuhan kalau aku belum dibaptis. Dia perlu nggak sih ngucapin seperti Roma 10 ayat 9 sampai 10 itu Bu? Kalau orang yang kamu begini harus kan Bu? menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Setelah itu nanti kamu di daerah mana ya? Kamu nanti bisa kontak Faith atau DM saya. Nanti kita arahkan kamu ke gereja mana supaya kamu dan suamimu bisa dibimbing untuk menerima Yesus kembali dan dibaptis. Kak, boleh bantu jawab nggak? Mana Nuah? Bentar. Bukan Nuah aja. Iya bentar dulu. Iya bentar. Nuah di daerah mana? Jakarta, Nuah. Depok. Oh, masih dekat. Nanti gini aja, kamu nanti DM saya boleh, karena saya kebetulan di Jakarta, jadi kan lebih gampang untuk untuk kontak-kontaknya Bu Sofi ya. Lebih baik begitu Bu Sofi, atau Ibu Sofi langsung gimana Bu? Boleh sama Faith juga boleh nanti Ibu. Ya, karena kan sama-sama masih deket ya. Ya kamu DM saya aja nanti ya, kamu follow saya aja. Berarti aku masih ada penghalang ya, aku sama Tuhan belum intim ya Kak. Ya, kamu harus baca Alkitab lagi, kamu harus ulang lagi, dan kamu harus belajar lagi tentang kekristenan. Dari nol lagi, dari nol. Ya. Oh. Baik Kak. Kamu Tapi harus doa didoakan ini kamu dan suamimu. Masih doa. Kalau kayak gini Bu, bisa didoain nggak sih Bu kalau online begini Bu? Bisa kan? Kamu mau menerima Ya, Yesus sebagai Tuhan, Kamu gimana gitu Nuah? bimbing sekarang gitu. Asal kamu udah siap, udah yakin. Gini ya, saya sering sekali saya bilang juga sama orang-orang di live streaming saya, kalian itu kenapa selalu sadar itu ketika udah punya masalah baru kalian sadar? Kenapa ketika kalian keadaan baik-baik saja, kalian nggak sadar gitu loh? Dengan gampangnya kalian meninggalkan Tuhan hanya karena cinta manusia. Sementara ya, cinta manusia itu nggak ada yang kekal. Bahkan cinta orang tua kita pun itu bisa luntur. Tapi kalau cinta Tuhan, kalau kamu cinta Tuhan itu kekal, ya. Benar nggak Bu Sofi? Gitu loh. Buat kita di sini gitu ya, jangan terjebak dengan cinta manusia gitu. Tuh. Jadi sekarang udah sampai nikah. iya. Nah sekarang gini Nuah, kamu kan suami kamu kan masih agama yang berbeda. Dia kan tidak meyakini yang sama dengan kamu. Apakah kamu siap untuk memikul salib itu gitu? Ketika kamu katakan bahwa aku mau kembali kepada Yesus, kamu siap nggak? Jangan kamu nanti cuma panas-panas kayak ayam ya. Aku udah Sekarang siap. kamu bilang gini gitu loh. Kalau saya jujur saya bilang, kita bukan anak gampangan gitu loh. Ketika kita mengambil suatu keputusan, pegang gitu loh untuk keputusan itu gitu loh. Untuk jangan main-main gitu ya Bu ya, karena kita ini berjanji dengan Tuhan. Kita melakukan apa? Perjanjian dengan Kristus, bukan main-main ya. Benar nggak Bu Sofi? Itu. Iya. Kalau kamu mau udah siap didoakan sekarang, Bu Sofi akan doakan kamu gitu loh. Iya, aku udah siap. Silakan. Aku udah siap. Faith aja Faith, bimbing dia terima Tuhan Yesus dulu supaya Enggak Bu Sofi Bu, saya sungkan saya kalau ada yang lebih senior. Nah, sama Roma 10. Iya. Ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Ini ayat yang ya, bentar ya. Tolong di-mute dulu ya, saudara-saudariku. Ini ya. Saya mau bacakan dulu Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Bentar, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan ya, untuk setiap kita orang ya, setiap kita yang di sini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu ya. Kamu udah dengar ya? Siapa namanya, Nuah ya? Dengar Kak. Nuah, sekarang saya bertanya kepada kamu ya, Nuah, apakah kamu siap untuk didoakan kembali ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Siap doa padamu. Tidak ada paksaan, tidak ada rekayasa, nggak ada di sini ya. Tidak pernah memaksa gitu. Aku mau nanya Kak, aku udah Iya, 2 kali ini berdoa sama Tuhan sambil nangis-nangis. Itu Tuhan dengar doaku kan ya Kak ya?
Kalau kamu, Tuhan Yesus bilang apa? Pasti didengar. Selalu dengarkan doa kita. Iya, iya. Bahkan ya orang nggak percaya pun ya, kalau dia memakai nama Yesus itu berkuasa, benar nggak Bu Sofi? Itu berkuasa gitu. Itu kita orang yang tidak percaya, dia bisa membuktikan itu. Apalagi kita orang percaya gitu loh. Ya dan amin gitu loh. Begitulah Noah. Sekarang kalau kamu percaya dengan kasih karunia itu dan kamu mau kembali pada Tuhan, saya tanya kembali pada kamu, apakah kamu mau didoakan kembali untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu kembali? Mau Kak. Mau. Oke, nanti ketika nanti saya katakan kamu ikuti kata-kata saya, nanti kamu ikuti ya. Iya Kak. Kita berdoa dulu ini bersama-sama ya. Mari saudara-saudariku yang di live streaming ini, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami juga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk siang ini Tuhan, kami boleh berkumpul di live streaming Bu Sofi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia atas hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan kami berada di live streaming ini Tuhan dengan saudari kami Noah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan itu karena kasih karuniamu Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup dia Tuhan. Jikalau dia pernah melakukan kesalahan Tuhan dalam hidupnya Tuhan, Bapak ampunilah saudari kami ini Tuhan. Bapak Engkau yang membawa dia kembali kepada jalan-jalanmu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau membawa saudari kami ini Tuhan kembali kepada kasih karunia itu Tuhan. Kau luruskan kembali jalan ya Tuhan yang pernah serong Tuhan. Bawa dia kembali Tuhan kepada jalan kemuliaan yang Kau siapkan untuk masa depannya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudari kami ini Tuhan. Noah, kamu ikuti perkataan saya ya. Iya Kak. Silakan kamu berdoa meminta ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib. Untuk dosa dan kesalahanku Tuhan. Untuk dosa dan kesalahanku Tuhan yang begitu banyak. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahanku Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahanku Tuhan. Kalau aku pernah mendukakan Roh Kudus, ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Jika aku pernah melukai Roh Kudus, ampuni aku Tuhan. Bapak, biarlah kiranya kasih karunia-Mu Tuhan kembali dalam kehidupanku Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Aku percaya kepada Tuhan yang mati dan bangkit. Aku percaya kepada Roh Kudus yang selalu menyertai orang-orang percaya. Aku selalu percaya kepada Roh Kudus yang selalu menyertai orang-orang percaya. Datanglah Tuhan dalam kehidupanku. Datanglah Tuhan dalam kehidupanku Tuhan. Tunjuklah jalanku. Dan jalanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena aku telah masuk dalam rencana kerajaan. Karena aku sudah dalam kerajaan-Mu Tuhan. Oke, di fake kayaknya di ini ya. Baik, aku mau doakan kamu dan suamimu ya, Noah. Ya, Kak. Bapak, aku percaya bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini. Kami percaya Engkau yang menarik saudara kami Noah. Karena Yesus berkata, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Kami adalah orang-orang yang Kau pilih dan Kau tetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, aku berdoa untuk saudaraku Noah dan suaminya. Tuhan, aku percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat atas kehidupan mereka berdua. Aku percaya Tuhan, Engkau menarik mereka kembali ke dalam jalan-Mu yang benar. Aku percaya anak Tuhan tidak pernah gagal. Aku berkati mereka berdua. Aku berdoa saat ini Tuhan, Kau berikan jalan bagi Noah dan suaminya untuk bisa digembalakan di tempat yang tepat, supaya mereka bisa bergereja di tempat di mana mereka bisa dibimbing untuk bertumbuh bersama dan berakar kuat di dalam ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan mereka berdua terlepas dari ajaran-Mu Tuhan, dari rencana-Mu atas hidup mereka. Pakai keluarga ini, Noah dan suaminya Tuhan, dan hamba-Mu memberkati mereka berdua. Pakai mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang bagi keluarga mereka, menjadi kesaksian. Pakai mereka dua menjadi sesuatu yang dahsyat di hadapan-Mu. Aku percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Sama seperti Engkau dulu telah memanggil aku ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. Yang begitu besar dosa kami di hadapan-Mu. Dan kami tidak tahu mau kemana kami melangkah. Tapi Engkau memilih kami. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan. Sehingga kami boleh Kau panggil menjadi anak-anak-Mu. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang Kau tentukan bagi kami.
Dan aku percaya Noah dan suaminya akan menemukan gereja yang tepat, akan menemukan gembala yang tepat yang akan membimbing mereka untuk mereka lebih percaya dan lebih mendalami firman-Mu, supaya mereka berdua hidupnya bisa jadi kesaksian, bisa jadi keluarga yang benar-benar mencerminkan Kristus di dalamnya. Dan aku memberkati mereka berdua, Noah dan suaminya, serta keturunan-keturunan mereka, sebab Engkau punya rencana atas anak-anak mereka. Tuhan, Engkau berkata bahwa biarlah mereka menjadi pasangan yang sepadan. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Dan yang kau inginkan adalah keturunan-keturunan ilahi. Karena itu aku memberkati Noah suaminya, serta keturunan mereka menjadi keturunan ilahi, menjadi keluarga yang mencerminkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Aku percaya tidak ada yang sia-sia. Aku percaya doa kami selalu Kau jawab. Dan kami menaikkan semua doa dan pujian dan syukur kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Noah, ini nanti kamu follow Faith ya. Nanti supaya Faith bisa mengarahkan kamu ya, supaya kamu bisa dikembalakan. Kalau enggak nanti kita bisa ada gereja sendiri ke Murtadin, gereja Murtadin Faith. Nanti aku kasih kamu. Nanti ya Bu, nanti Ibu kontak ke saya aja ya Bu ya. Nanti saya akan bisa arahkan kemana gitu kalau Ya, di sini kan lebih kontak. Iya. Bu. Oke, Noah. Iya Kak. Follow aku. Kamu bisa DM aku juga. Oh ya, kamu udah follow ya? Aku follow back ya. Iya Kak. Oke, Faith. Nah, ini saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan ya, yang selalu menguatkan saya gitu. Ini janji firman Tuhan. Setiap saya mengalami masalah ataupun ketika iman saya mulai goyah, saya selalu baca ayat ini ya. Ayat yang selalu meneguhkan saya di Yesaya, bentar ya. Bentar lo, saya buka dulu ya. Yesaya 41 ayat ayat 10. Bentar. Nih ya, Yesaya 41 ayat 10, saya bacakan ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kamu, Noah gitu. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita akan gampang, enggak. Tapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menolong kita. Ya, Dia selalu meneguhkan kita. Dia selalu menguatkan kita dan memegang tangan kita. Dan jangan pernah lepaskan lagi tangan Tuhan ya. Jangan pernah gitu. Ingat firman Tuhan ini ya. Kamu catat Noah ya. Nanti ini bisa, nanti suatu saat kamu mungkin mulai ragu, kamu baca firman ini. Baca terus gitu. Belajar. Coba kamu kembali lagi baca firman Tuhan. Dengarkan lagu-lagu pujian. Ya, dan nanti saya coba kontak kamu nanti ya. Mengenai nanti kamu harus bergereja gitu. Ya. Oke Bu Sofi. Iya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Terus kita dukung dan doakan saudari kita Noah gitu ya. Karena dia pun mulai lagi kekristenan, iman Kristennya, iman dia dalam Kristus. Kita dukung saudari kita ini agar tetap teguh di dalam Tuhan ya. Dan terus doakan juga untuk suami kamu Noah gitu loh. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau satu orang percaya maka seluruh isi keluarganya diselamatkan. Ya dan amin firman Tuhan. Gitu. Iya. Tapi aku menyimpan dendam buat suami aku. Ampuni. Ya, ampuni. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dan kesalahan kamu. Kamu harus mengampuni dia. Ya, minta Tuhan untuk menguatkan kamu. Minta Roh Kudus untuk melembutkan hati kamu. Berdoa nggak apa-apa kalau kamu menangis. Ya, kamu berdoa untuk suami kamu. Berdoa. Nggak apa-apa, berdoa. Kamu lepaskan. Kalau kamu menangis silahkan. Kamu berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nggak ada yang bisa mengubahkan keadaan. Hanya doa. Ya, hanya doa. Gitu. Ya, belajar untuk mengampuni. Saya pun sampai sekarang saya belajar untuk hal itu. Gitu loh. Tapi kita harus belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kamu, maka kamu tidak akan layak untuk masuk surga. Benar nggak Bu Sofi? Tidak akan. Itu loh. Iya, kamu belajar untuk kamu doakan lah suami kamu doakan. Gak ada yang mustahil. Kamu doakan. Ya. Silakan Pak Kafir mau menanggapi, mau menambahkan Pak Kafir untuk saudari kita ini. Ya. Pak Kafir. Ya, silakan. Oke. Dengar nggak suara saya, Sis? Dengar. Lanjut. Iya. Ya, Sis Noah, ya selamat datang kembali di dalam rangkulan Tuhan Yesus ya. Kita semua sangat bersuka cita. Ya, halangan memang datang dari kita sendiri terkadang ya, karena kita belum bisa membuka diri sepenuhnya bekerjanya Roh Kudus itu. Sehingga bahkan ketika kita sudah menerima Tuhan, yang sangat sulit itu apa? Hal mengampuni.
maka di dalam pengajaran Tuhan itu ada pengingat mengampuni itu batas waktu. Bahkan dikatakan kalau ingin kita diampuni dosa-dosa kita, kita harus mengampuni dulu. Kita juga harus mengampuni. Ya, pengampunan itu seperti gerbang di mana kita akan membawa pada keselamatan. Gerbang kita karena kita tidak bisa mengampuni. Kita menghilangkan ya penghalang yaitu dendam kepada orang lain, itu seperti halnya kita itu menyingkirkan jalan keselamatan. Bahkan dalam hal segi pengampunan di dalam keluarga ya, itu kalau seandainya masih terjadi dendam ya, itu menghalangi kita ya, dikatakan itu seperti penghalang untuk kita bisa melihat dengan jelas Tuhan itu. Makanya sebisa mungkin sebagai anak Tuhan kita harus berbeda dengan orang dunia. Orang dunia mengatakan apa? Ada musuh jangan lari ya. Tetapi musuh jangan dicari. Nggak bisa seperti itu ya. Musuh tidak bercari, kalau ada musuh jangan lari. Kristen tidak seperti itu. Kita harus betul-betul ya, kita mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Siapapun itu. Bahkan ada satu pengajaran Tuhan yang sangat luar biasa, sangat sulit dilakukan oleh orang dunia. Apa itu? Mengasihi musuh ya, mengasihi musuh. Tapi kita harus mampu gitu ya, lakukan itu, pasti ada kelegaan. Karena pengajaran di dalam Tuhan itu apa? Untuk membebaskan kita dari segala perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dari nafsu kita sendiri termasuknya. Itu sih ya. Terima kasih ya. Oh, shalom. Shalom, shalom. Yang baru join shalom. Ya, jadi enggak. Iya. Jadi memang nggak gampang mengampuni. Makanya saya bilang berdoalah kepada Tuhan. Menangislah kalau kamu menangis. Gitu. Berdoa sepuas-puasnya. Tapi ingat, besok buka lembar yang baru. Sudah kamu menangis, langsung buka lembar yang baru. Gitu loh. Itu yang ya. Noh, masih ada nggak? Apalagi yang disampaikan nggak? Lagu tuh, ada yang minta lagu tuh, boleh nggak tuh? Pak Bu Sophie kan live video tuh, kadang nggak boleh nanti ini. Iya, jadi aku bingung Kak. Aku udah 3 tahun nikah, tapi kan aku nggak dinafkahin, ya kan? Tapi aku nggak mau dicek, tapi aku nggak dicerai-ceraiin. Nggak boleh, kalau kamu udah seperti itu, kamu harus sabar. Hanya dalam perzinahan saja perceraian itu diperbolehkan. Di luar itu, kamu harus terus berdoa untuk suamimu. Makanya nanti kamu harus dibimbing, harus ada yang mendampingi kamu, ya. Aku tahu berat pasti, tapi ya itulah akibatnya karena gelap dan terang nggak bisa bersatu, Noah. Iya, jadi aku nyari duit sendiri, ngasih makan dia sendiri. Tapi gitu, aku selalu dihina-hina. Aku selalu mikir, Tuhan ini dosa aku ya karena aku ninggalin Tuhan. Aku selalu bilang gitu. Makanya aku tetap harus ada rencana yang indah. Ya, makanya kamu harus bisa konsultasi juga sama Bu Lina. Bu Lina juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi apa? Dia menang atas keadaan itu. Ya, Noah. Jadi jangan berpikir untuk bercerai. Kamu harus benar-benar mengakui suamimu dan memaafkan dia. Bu Sofi, sebentar. Ini nikahnya nikah Islam apa gimana? Ya, dia masih Islam, gara-gara. Ya bisa dong, kalau nikah Islam tinggal minta cerai emang bisa. Langsung ke itu kan? Entar jangan dulu Bu Sophie aja. Iya. Enggak, kamu jangan menyarankan seperti itu. Ya, kecuali Noah begini. Perceraian itu bisa Alkitab dikatakan apa? Kalau kamu menikah dengan orang yang tidak sepadan, kecuali dia meninggalkan kamu, maka kamu tidak terikat lagi pernikahan dengan dia. Tapi selama dia tidak, maka dikatakan istri akan menguduskan suaminya. Iya, betul. Ngerti ya? Iya. Jadi tidak bisa di luar kasus perzinahan tidak bisa bercerai, kasus apapun itu. Ayatnya loh, kalau suaminya orang nggak percaya, tapi istrinya orang percaya atau sebaliknya, itu bisa menguduskan pasangannya ya Bu ya. Saya pernah baca itu. Ya, kamu harus berdoa untuk pasanganmu itu. Aku tahu ada rencana Tuhan buat kalian. Nggak mungkin Tuhan nggak punya rencana. Ya, makanya nanti kamu bisa DM atau enggak kasih ke Bu Lina, biar kamu bisa konseling sama Bu Lina. Nanti kamu bisa diarahkan ke gereja terdekat oleh Bu Lina Wijaya. Ya, Noah? Iya, kasih Kak, makasih Kak. Oke, ya oke. Ya, kita gantian dulu ya. Nanti kamu bicara di luar saja. Iya, nggak apa-apa saya turun. Iya, Pak. Sophie ya, udah saya follow kamu. Kalau sang penggugat ini nggak bisa, ini adalah Betul, seperti tetap teguh. Sang penggugatnya aja jomblo kok mau nasihatin orang. Iya. Lu setahu lu ah. Bisa lu. Karena gua ini buat emosi lu doang. Gua datang kemana-mana ada lu bikin gua emosi kurang asem. Oke. Apalagi kayak hari ini kita ini dulu. Dadang silakan Dadang.
Ada yang mau ditanyakan Pak Dadang? Pak Dadang kan dari tadi udah nunggu lama ini. Tadi belum tahu dia mau tanya. Nggak ada, Elianya udah turun kan? Nggak ada. Astrayani. Nggak, Pak Dadang ada. Ya udah tunggu di bawah aja Pak. Astrayani Aku ini mau muslim apa bukan? Saya Kristen, Kak. Oh, ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Kita kasih slot 3 ya untuk muslim. Oh, Ibu iya. mau tanya sesuatu atau bagaimana Bu? Manggil Astri aja, Kak. Saya masih kuliah. Iya, gimana? Ini Kak, ada beberapa hal yang Oh iya. Ada beberapa hal yang mengganjal menurut saya kayak gitu kan, Kak. Ada teman saya yang gereja gitu di suatu Jangan gereja. semuanya Kristen. Faith. Muslim kasih 3 slot. Bu, ya 3 slot ntar lagi ya. Ini turun lagi bentar. Silakan dulu ini pertanyaan ini. Bu Astri silakan. Oh iya. Jadi yang ya, Pak. Tekan. Ini kita Tadi apa Bu Sofi? Tadi bertobat ya Bu Sofi? Iya, tadi bertobat ya Bu Sofi? Jadi dia gini, dari Kristen Dari dia murtad. dia masuk mualaf. Dia sekarang mau balik lagi. Ini banyak mualaf balik. Oh, oke. Amin, aman. Oke. Astrid, kenapa? Yaudah, aku turun ya. Juga, mau balik juga kau. enggak, Kak. Turun di atas saja. Masih ada slot 3 kok. Sebentar, Masa turun? Bu Sofi, mungkin bisa diarahkan ke ini apa? Miss Esther juga bisa, Bu Sofi. Aku lebih ke Nanti. Bulina sih, karena Bulina kan Iya. juga have the same problem. Jadi biar dia belajar dari Bulina. Dia Bulina akan lebih bisa lebih bisa mengerti perasaan Oke. seorang wanita. Aman. In Jesus Kita ada name. Yaudah, aku tiga cuma bantu doain aja lah. Iya, kamu bantu aja. Astrid Oke, ya. mau tanya sesuatu atau apa? Ini Kak, aku mau bertanya nih. Ada beberapa yang mengganjal gitu menurut aku kan. Ada suatu gereja yang ini misalnya ini Alkitab nih Kak, pembacaannya itu misalnya Allah gitu. Tapi dia diganti dengan Yahweh. Itu maksudnya gimana ya Kak? Padahal kan kalau ini menurut saya kayak gitu. Alkitab itu tidak boleh dirubah, ditambah-tambah maupun dikurangi kayak gitu. Itu gimana ya Kak? Di dalam Alkitab kita, nama yang dituliskan itu adalah Yod He Vav He. Ada, karena huruf mati semua, yang kita sebut dengan tetragrammaton atau 4 huruf suci, itu adalah nama Tuhan Allah kita. Nama Tuhan Allah kita itu bukan Allah. Nama Tuhan di dalam Alkitab adalah Yahweh, atau Yehovah, atau Yehuwah. Terserah lah ya. Boleh, ada beberapa yang mengatakan itu Yehovah, atau Yehuwah. Itu nama Tuhan. Jadi bukan diganti, justru Alkitab terjemahan kita lah yang mengganti nama Tuhan Yod-Heh-Vav-Heh menjadi Tuhan. Gitu. Lalu siapa Yesus? Yesus adalah Yahweh Shua, yaitu Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang Immanuel. Yesus itu disebut Immanuel, artinya Allah yang bersama kita atau Allah yang imanen. Allah yang imanen itu artinya Allah yang dekat, Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa diraba, itu imanen. Imanen itu artinya dekat, bisa dijangkau. Ya, siapa Bapa? Bapa adalah Allah yang transenden, Allah yang roh, Allah yang goib, yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang suaranya kamu gak pernah dengar. Itu Bapa, itu Allah. Yang orang Yahudi menyebutnya Allah yang ada di sorga. Tetapi Allah yang nusul ke bumi, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, itulah Sang Immanuel, yaitu Allah yang imanen, Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa dijangkau, Allah yang zohir. Itulah Yesus. Ya, jadi Yesus itu adalah inkarnasi daripada Yod-Heh-Vav-Heh. Habis ini ngerti? Dialah Yod-Heh-Vav-Heh yang zohir itu. Nama Allah kita memang Yod-Heh-Vav-Heh, bukan Allah. Berarti itu kalau misalnya dirubah kan itu kan berarti dirubah nggak sih Kak? Tapi cuma pembacaannya gitu, artinya sama gitu ya? Yang dirubah ada terjemahan kita, harusnya namanya tetap Yod-Heh-Vav-Heh, nama kan nggak bisa berubah. Salin sebut itu sih sebenarnya bukan perubahan, salin sebut. Oh iya betul ya. Kenapa menggunakan kata Tuhan di dalam Alkitab kita? Karena begini, ada sejarahnya. Alkitab Perjanjian Lama, nama Yod-Heh-Vav-Heh, Yehovah atau Yahweh, itu pernah Alkitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kita sebut dengan Septuaginta. Itu kira-kira 2,5 abad sebelum zaman Yesus, berbahasa Yunani. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Lama kita semua nama Yod-Heh-Vav-Heh, karena itu nama suci, itu kadang-kadang tidak boleh disebut. Mereka menggunakan yang disebut nomina sakra, jadi namanya disembunyikan, misalnya pakai bintang. Dan nama itu diganti dengan Kyrios. Kyrios itu bahasa Yunani artinya tuan atau Tuhan, Mister gitu loh, ngerti nggak? Nah, karena itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, semua nama Yod-Heh-Vav-Heh itu menjadi Kyrios, menjadi Tuhan. Alkitab Indonesia menerjemahkan itu Tuhan gitu loh, ngerti nggak? Dari situ ada sejarahnya. Tetapi di Alkitab Perjanjian Lama kita, nama Allah yang disembah itu adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Yesus itu disebut Yod-Heh-Vav-Heh yang nusul ke bumi. Ayatnya banyak sekali, saya bisa sebutkan banyak ayat, makanya kamu harus ikuti kelas Al-Hayat kalau kamu mau ngerti lebih dalam lagi.
Mungkin nanti gini Pak Keling, kemungkinan kita akan bikin blog ya, Jack Cita juga ya, mungkin sang penggugat. Saya berpikiran ini karena banyak yang nanya, kita mungkin akan bikin seperti Sam Shamun ya, kayak satu blog begitu menjawab ya. Di situ ada lengkap ya pertanyaan dan jawaban-jawaban. Kemudian ada buku-buku yang kita bisa lihat tulisannya siapa ya? Lihat dulu coba. Itu nggak boleh suara anak kecil. Lanjut. Bu Sophie, itu Agatha minta dinaikkan Bu Sophie. Ya sebentar. Ini Kevin Muslim apa Islam? Kevin. Kevin. Ini orangnya nggak nyaut. Kevin, turunin. Oke, begitu Astri? Iya Kak, boleh satu lagi pertanyaannya Kak? Ya silakan. Kan di Alkitab tuh nggak ada tertulis bahwasannya ada Natal gitu kan Kak. Tapi kita merayakan Natal dan itu dibikin di bulan 12, tepatnya tanggal 25. Kalau menurut Alkitab sebenarnya bisa nggak ada Natal. Natal itu kan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya ada dong. Tuhan Yesus kan lahir. Nah itu ada gereja yang tidak menerapkan Natal gitu loh Kak. Ya, karena mereka terbrainwash, mereka nggak belajar sejarah. Ya. Kita itu punya hitungan, kenapa Natal itu tanggal 25 Desember, itu ada hitungannya. Kita menghitung dari malaikat Gabriel datang kepada Imam Zakaria. Pertama hitungannya begini, Asri singkat saja ya, mungkin nanti saya akan keluarkan video, saya nggak sempat tuh bikin video. Kita mengetahui bahwa bait suci Yerusalem itu diruntuhkan tahun 70 Masehi. Kita tahu tanggalnya dengan tepat karena tercatat dalam catatan Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Di dalam catatan Flavius Josephus, bait suci, ya, kamu naikin Agatha dulu, Fed. Turunin satu. Ini suami Agatha turun aja nih, sang penggugat nggak berguna di sini kayaknya. Ini saya ini habis Bu Astrinya aja. Habis Bu Astri aja. Habis Bu Astri kan habis ini udah selesai nih. Iya tanggung. Ngambek kan dia tuh kan nanti. Aduh, lanjut. Agatha mau naik tuh. Sang penggugat tuh jangan ngambek, gua naikin juga lu ah. Dia manggil sang penggugat ke sini. Mana nggak kelihatan typing coba? Nggak ada request. Kalau nggak Astri aja, tapi ditolong dijelasin yang tadi ya Kak ya. Astri turun ya, nanti kita. Ya, tolong gimana nurunnya? Nggak ngerti. Turunin dulu ya, pakai kaki kanan ya, silakan. Kiri samping kiri lah. Tuh Agatha mau naikin aja. Devi. Di request nggak ada loh. Maaf Bu, Coba. ini pertanyaannya untuk umum apa enggak ya? Sebentar Pak, saya lagi mau jelasin Natal. Agatha naikin aja dulu. Bu, ini saya cari nama-nama akunnya di sini di typingan coba. Ibu lanjut aja dulu Bu, itu ada siapa Muhammad dan ini Muslim semua. Pertama cara melihatnya begini. Kita tahu dengan tepat dari catatan Flavius Josephus. Ini suaranya double siapa ini ya? Tolong kalau naik di mute ya. Dari catatan Flavius Josephus, kita tahu bait suci kedua itu diruntuhkan tahun 70 Masehi. Kita tahu tanggalnya dengan tepat. Dan Flavius Josephus menulis bahwa pada waktu itu imam yang bertugas adalah golongan pertama. Jadi kalau kalian baca di kitab Tawarik, Raja Daud itu membagi 12 golongan dari imam-imam Lewi untuk tiap-tiap itu ada tugasnya. Seminggu. Kemudian ada 2 kali mereka bertugas bersama teman-teman. Nah aku mesti buka catatan ini. Kalian terlalu ini banget ya. Aku mesti buka catatan ini. Aku buka catatan dulu tentang Natal ya. Udah bikin sih videonya tapi belum sempat rekaman. Udah nggak ada lagi Agatha Bu. Udah nggak ada di typingan nggak ada. Ulang aja dia. Itu aku nggak follow nih. Ini dia nih sang penggugat yang invite nih. Emang penggugat itu invite Agatha join lagi. Bentar ya, saya buka dulu tentang Natal. Aduh, filenya saya mesti cari. Intinya ya, dari situ kita tahu tanggalnya dengan tepat ya, kapan bait suci kedua dan yang bertugas pada waktu itu adalah rombongan pertama. Ya, rombongan pertama. Nah, kalau Anda baca kitab Tawarik, Raja Daud itu membagi imam yang bertugas di bait suci. Bukan 12, 24 dibagi menjadi 24 rombongan. Ya, imam-imam besar Lewi. Nah, jadi kita dari situ kita tahu dengan tepat, kita tarik mundur. Ya, karena ada 2 kali dalam setahun ketika mereka bertugas bareng-bareng 24 rombongan itu. Kemudian Imam Zakaria itu kita tahu itu adalah kalau di dalam Alkitab adalah rombongan Yoyarib, betul? Anda baca. Nah, dari situlah kita tahu kapan rombongan ke-8 atau rombongan Yoyarib ini bertugas, Astri.
Dari situ kita tahu dengan tepat kira-kira ya itu adalah sekitar Oktober kalau dikonversi ke tahun Masehi kita. Sehingga 6 bulan kemudian, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, kira-kira ya itu hampir sekitar September, Maret akhir, September, Oktober. Maka kira-kira seperti yang dirayakan, yang dipercaya oleh gereja-gereja kuno, bahwa Gabriel itu datang kepada Maria 6 bulan setelah itu. Kira-kira bulan Maret. Ya. Nah, kira-kira bulan Maret. Itulah dari situ kita menghitung. Berarti Tuhan Yesus itu lahirnya 9 bulan kemudian, yaitu bulan Desember. Itu ada ininya, ada hitungannya, asli gak sembarangan. Nah, bukan hanya dari situ saja. Kita juga mendapati catatan bapak-bapak gereja kita bahwa sekitar tahun 126 Masehi, Paus Kristoforus itu sudah merayakan malam Natal tanggal 24 Desember. Itu jauh sebelum yang mereka sebutkan perayaan Dewa Matahari. Perayaan Dewa Matahari itu tahun 300-an, jauh. Natal sudah dirayakan 25 Desember. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk menyaingi perayaan Natal. Intinya kira-kira begitulah ya. Nanti kalau lihat videonya, mungkin nanti kita akan bahas secara khusus di Al-Hayat ya. Oke. Udah, agatanya mana nih? Enggak ada, udah keluar bukannya, udah out. Udah out. Ya udahlah. Sampai gugat tuh, naik lagi sampai gugat. Ngambek deh, ngambek. Lanjut. Ini ada silakan Muhammad, tadi yang ditanyakan Muhammad. Muhammad. Iya. Selamat siang semua. Siang. Ya, agama saya Muslim. Saya cuma mau bertanya aja sih. 2 pertanyaan. Dan saya nggak mau debat, cuma mau mendengarkan saja gitu. Tapi tolong jangan dipotong dulu sebelum saya selesai berbicara. Halo? Ya, Bapak bisa cari tempat yang lebih ini nggak Pak? Suaranya berisik banget nih Pak. Terlalu terdengar. Oke, siap. Bapak di mana ini? Di keramaian ya? Enggak, saya tenang, Pak. Saya di rumah. Suara kecil Pak. Suara anak kecilnya Pak, jauhi Pak. Sudah terdengar jelas? Oke Pak, lanjut. Satu, apa agama Yesus? Nah, soalnya yang saya tahu nih, jika Yesus ternyata bukan beragama Kristen, apa nama agama Yesus yang sebenarnya? Siapa aja yang bisa menunjukkan bukti atau menunjukkan ayat yang benar-benar tertulis pada Bible pengakuan Yesus bahwa dia beragama Kristen? Sudah, pertanyaannya. Oke, sudah. Baik, saya jawab Bapak dulu Pak. Pertama, aduh, jangan dibuka Pak. Pertama, di dalam Alkitab kita itu tidak pernah yang namanya Tuhan Yesus mendirikan agama Kristen. Jadi yang dikatakan Yesus adalah pendiri agama Kristen itu keliru. Tuhan Yesus datang itu untuk mendirikan kembali otoritas kerajaan sorga di bumi. Makanya dalam khotbahnya dia tidak pernah berkata Kristenlah agamamu. Itu keliru. Yesus itu tunduk pada hukum Taurat. Dia mengikuti aturan orang Yahudi. Makanya dia beribadahnya ke sinagoga. Kekristenan itu adalah sekte bagian Yahudi yang namanya sekte jalan lurus. Sampai tahun 135 Masehi, sebelum pemberontakan Simon Bar Kokhba, maka semua orang Kristen itu beribadah di rumah ibadahnya Yahudi, namanya sinagog. Kekristenan itu disebut salah satu sekte agama Yahudi, namanya sekte jalan lurus. Jadi ada beberapa sekte dalam agama Yahudi, ada yang Farisi, orang Taurat, Farisi ahli-ahli Taurat, orang Saduki, orang Esene, orang Zelot, dan sekte jalan lurus itulah Kristen. Kata Kristen itu pertama kali disebutkan oleh penganut orang-orang di luar. Tapi pada waktu itu hanya orang Yahudi saja tuh. Farisi itu orang Yahudi, Saduki orang Yahudi, ya. Zelot juga orang Yahudi, Eseni orang Yahudi. Pada waktu itu karena Tuhan Yesus mengatakan bangsa-bangsa goyim itu juga boleh mendapatkan kasih karunia percaya, maka penganut sekte jalan lurus ini yang percaya Yesus adalah Mesias itu bukan cuma orang Yahudi saja, tapi juga non-Yahudi. Rasul Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa-bangsa goyim. Kita inilah bangsa-bangsa goyim, non-Yahudi. Ketika pada waktu ada banyak orang Yunani, orang Arab, orang macam-macam masuk menjadi percaya, maka tahun 135 ketika terjadi pemberontakan Simon Bar Kokhba, maka ada beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang menobatkan Simon Bar Kokhba inilah Mesias. Nah, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus pada waktu itu memberontaknya begini, gak bisa, kita sudah percaya Mesias itu Yesus bukan Simon Bar Kokhba. Lalu mereka diusir dari sinagog dan terjadi perpecahan skisma pada waktu itu, sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu mulai terpisah dengan agama Yahudi, karena banyak sekali orang-orang di luar Yahudi yang percaya, dan orang Yahudi ya
itu banyak yang menolak hal ini. Kemudian mereka membuat tafsir-tafsir sendiri. Ya, tafsir-tafsir sendiri. Nah, sejak saat itulah maka terjadi perkembangan Kristen di luar bangsa Yahudi sangat pesat. Maka Rasul Paulus dalam Roma 11 berkata begini, ada banyak orang-orang Yahudi yang seperti pokok zaitun itu dipatahkan karena mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita orang-orang goyim atau bangsa-bangsa non-Yahudi itu seperti dicangkokkan ke getah pohon asli. Jadi kita ini berlawanan karena saya bukan orang Yahudi, tapi kita dimasukkan dalam satu iman dengan orang Yahudi, yaitu percaya kepada Allahnya Israel. Maka kitab kami itu disatukan. Ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kami menyembah Allahnya orang Yahudi atau Allahnya orang Israel. Itu yang kami sembah. Yang tadi Mbak Asri tanyakan, namanya adalah Yud He Vav He, Yahweh atau Yehovah. Ya, begitu Pak. Sekali sampai sini jelas? Tadi siapa yang ngomong itu? Suara apa sih ngomong tadi? Suara siapa? Ngomong itu suara siapa, Bu? Ya, lumayan cukup jelas, oke. Tapi Yahudi mengakui nggak? Loh, kan sudah terpisah cukup lama Pak. Kalau saya juga Bapak ini presiden dulu. Pak Muhammad di mute dulu Pak. Lanjut. Skisma ya, terpisahnya kekristenan Pak itu mulai tahun 135, cukup lama Pak. Ya, sejak zaman Kaisar Hadrian itu. Terus kemudian bangsa Yahudi ini kan terpisah itu. Tahun 70 tuh udah keluar. Jadi banyak sekali orang-orang Yahudi itu yang keluar dari tanah Israel. Ini anjing gue lagi sensitif, lagi menstruasi kali ya si Charlie. Itu maksud diaspora gitu, Bu. Ya, yang diaspora itu. Ya. Nah, dari sejak itu lebih banyak Injil itu disampaikan atau diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya. Sampailah waktu-waktu itu ke bangsa-bangsa ke Asia, ke Turki. Jadi 7 gereja itu di Turki. Orang-orang Turki itu Kristen itu. Ya, sampailah ke Assyria, yang sekarang ini orang-orang Assyria itu Kristen. Ya. Terus sampai ke terakhir sampai ke Eropa baru ke Asia. Ya, jadi bangsa-bangsa lain itulah yang menerima kekristenan lebih banyak. Ngerti ya sampai situ. Tapi saya tidak menganut paham. Itu kalau belajar tadi belajar sejarah gereja yang ribuan tahun, Pak. Bapak mau dengerin saya nih, Pak, sejarah gereja 2000 tahun. Jangan, Bu, yang pendek aja udah pusing. Mau kasih panjang lagi. Buang-buang ludah aja. Agata naik, Agata. Halo. Nggak ada, Agata nggak ada. Udah pergi dia. Udah pergi dia. Lu mau tidur ini? Aduh, udah siap-siap. Ya, terus. Panjang Pak itu sejarah. Iya, oke. Kalau mau sejarah Orang yang sekarang itu udah terpisah ribuan tahun. Jadi udah panjang itu sejarah. Tapi awalnya kekristenan dan Yahudi itu jadi satu, ibadahnya sama. Rasul Petrus itu semua orang Yahudi. Paulus orang Yahudi, mereka beribadah di sinagog. Lanjut. Udah Pak. Satu lagi. Ada lagi yang ditanya? Satu lagi. Karena Satu lagi. aja ya. Tadi bukan ada 2 ya Pak ya? Tadi kan 2. Udah. Itu cuma sambungan, Kak. Itu cuma sambungan doang. Kamu ini paling pinter banget. Ya, Itu cuma silakan. sambungan aja. Sebenarnya. Ya, silakan mau nanya apa? Yang kedua nih. Pengakuan, tolong beri pengakuan. Mana pengakuan Yesus di Alkitab bahwa dia yang mengaku dirinya Tuhan atau sembahlah aku gitu. Di kitab Bible atau perjanjian lama atau perjanjian baru. Aduh. Gampang, Pak. 1500 tahun, Pak. Berubah nih pertanyaannya. Itu saya Pertanyaan sulit loh ini, Bu. Pertanyaan sulit ini kayaknya. Cek Cita aja yang jawab Bu, Cek Cita Bu. Sudah lama dia. Ya, silakan. Enggak. Latihan nih. Jawab, Jack. Ada lagi ya Diones berapa itu 13 ya. Itu kan dikatakan Terlalu klasik, Yesus mengatakan dirinya. Udahlah, biar lanjut, silakan. Ya, jadi kata kurios itu kalau kita buka ya dalam bahasa aslinya, kita buka pakai, ini lagi bukain manuskrip ini, nanti malah kebuka yang ku buka nih. Enggak lah Bu, Ibu aja yang terakhir. Saya jawab ya Pak, ketuhanan saya jawab. Bapak harus tahu dulu artinya Allah dan artinya Tuhan. Yesus itu bagi kami bukan cuma Tuhan, dia Allah.
Makanya orang Kristen berkata, Yesus Maaf, Tuhan. saya izin turun ya. Maaf, izin. Terima kasih ya teman-teman, Tuhan berkati. Ya, oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Lanjut. Iya, istrimu dipanggil dulu ke sini tuh, Agatha, coba tolong. Gat. SP udah tidur jangan dia. Dia belum tidur juga. Lu kalau tidur jangan di komal gue, di komalnya Agatha aja. Halo, sebagai bertanya kah? Dari tadi malam. Sebentar, saya mau jawab dulu, Pak. Oke. Jadi, Anda harus tahu bedanya Tuhan dan Allah. Allah itu hakikat, esensi. Bapa di dalam Alkitab kita adalah Allah. Firman atau Tuhan Yesus Sang Anak adalah Allah. Disebutkan Allah di dalam Alkitab kita. Roh Kudus adalah Allah. Satu hakikat, 3 persona. Ya. Nah, ayatnya ada semua, Pak. Di mana Bapa disebut Allah, Sang Anak disebut Allah, Roh Kudus disebut Allah. Ya, satu itu. Kenapa Yesus kita sebut Allah? Yesus itu disebut Allah karena dia hakikat atau asal usulnya adalah firman Allah. Dia bukanlah manusia sama seperti Bapak dan saya. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5. Aku sudah ada sejak kekal bersama-sama dengan Bapa di dalam kemuliaannya sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau dia manusia, dia pasti tidak ada sejak kekal. Ya, begitu juga dengan nubuatan para nabi bahwa Yahweh itu akan datang ke bumi. Yesaya 40 ayat 3. Yotifave akan datang ke bumi. Kedatangannya akan disertai tanda-tanda. Yesaya 35. Kalau Yahweh datang ke bumi, maka tandanya adalah mata orang buta akan dicelikkan, orang lumpuh akan berjalan, orang kusta akan menjadi tahir. Itu tanda-tandanya. Makanya ketika Yesus itu turun ke bumi, dia menyembuhkan mata orang buta, dia mentahirkan orang kusta, dan dia membuat orang lumpuh berjalan. Karena itu tanda-tandanya. Ya, nah. Kedua, Pak. Yesus itu disebut Allah karena asal usulnya Sang Firman. Sifat Sang Firman ini keluar dari dalam diri Allah. Dikatakan dari sejak kekal dia keluar dari rahim Allah. Mazmur 110 ayat 3. Dia diperanakkan dari embun rahim kekalnya Allah. Dia keluar dari Allah. Karena dia diperanakkan dari Allah, maka dia disebut Sang Anak. Dan Sang Anak inilah yang kita sebut sebagai Allah yang zohir atau Allah yang Immanuel. Allah yang imanen. Immanuel itu adalah artinya Allah yang bersama kita. Allah yang menampakkan diri kepada para nabi. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, yang kudus dari Allah. Dan gelarnya adalah Immanuel. Immanuel, L itu ke Allah, Pak, artinya. Immanuel itu artinya Allah yang imanen, atau Allah yang berserta kita. Imanen itu artinya Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa dijangkau, Allah yang bisa diraba, Allah yang bisa kamu tangkap dengan panca indera. Allah yang zuhir, itu artinya Allah yang imanen. Yesus adalah imanen, Immanuel. Dialah gambar Allah yang kelihatan. Bapa di surga di dalam Alkitab itu disebut Allah yang goib, Allah yang roh, yang tidak kelihatan. Yang suaranya kita nggak bisa dengar, rupanya kita nggak bisa lihat. Ya, nah. Itu asal usulnya sebagai kenapa dia disebut Allah, karena dia satu hakikat dengan Allah. Filipi 2 ayat 5 dan 6 berkata, dia yang dalam rupa Allah, karena dia Sang Firman, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan, melainkan Sang Anak itu telah mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Makanya Yesus berkata, aku telah turun dari surga, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup. Aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, tapi kamu dari dunia ini. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, maka dia mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, itu perbedaannya. Dia bukan manusia biasa sama seperti saya. Kemanusiaannya itulah yang lahir dari rahim Maria. Tapi asal usulnya adalah kalimatullah alquha ila Maryam. Dia adalah firman yang turun ke dalam rahim Maryam. Nah, ini. Lalu ketuhanan Yesus, saya kasih tahu Anda. Ketuhanan Yesus adalah gelar, artinya penguasa. Ketuhanan Yesus ini diberikan oleh Allah Bapa. Dikatakan, maka di dalam kemanusiaannya dia taat kepada Bapa, bahkan sampai taat di kayu salib, mati bagi kita. Maka Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya di dalam nama anaknya ini, nama Yesus, itu bertekuk lutut segala yang ada di surga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi siapa yang membuat Yesus Tuhan? Allah Bapa. Ya, Allah Bapa lah yang menjadikan dia Tuhan. Sampai sini ngerti, Pak? Ngerti sebuah Ya, narasinya, itu iman kami. tapi kalau untuk logika kayaknya masih kurang masuk aja sih. Ya, Oke, saya ngerti terima karena kasih. Bapak nggak pernah baca Alkitab. Tapi nggak apa-apa, nanti Pak Muhammad ikuti aja pelan-pelan ya. Kalau ngikutin nanti Oh. Bapak bisa ngerti, Pak. Oh gitu, ya. Ya, boleh Kalau di-follow. Alkitab saya kalau Ya, Alkitab boleh saya di-follow. baca. Belajar, Sofi. Ngapain lu kasih ribet-ribet panjang-panjang? Inilah Pak, menghargai ya Pak ya.
saya nggak mau berdebat gitu Pak. Kalau emang Bapak mau berdebat dengan saya boleh. Bukan. Maksudnya kasih ayatnya simpel-simpel aja, Bu Sofi tadi panjang. Iya, tapi Bapak dari tadi kok kayaknya ini banget ya. Ya udah, Perasaan udah saya saya biasa jawab. aja loh. Kenapa sensi banget sih? Santai, Bu Sofi santai. kok yang serius? Ayo, santai. Saya nggak begitu apa, kafas enggak. Dari tadi Bapak saya Jadi berdebat. ini aja Pak Muhammad, follow aja akun saya ya. Jadi nanti kalau kita live Bapak bisa masuk dan bisa ngikutin, jadi Bapak bisa tahu. Oh gitu Memang ya. nggak bisa sekali dan nggak bisa dijelaskan 1 menit, 2 menit, 3 menit nggak bisa Pak. Oke. Karena Alkitab itu juga banyak, ya. Betul. Kalau saya jelaskan semua bisa jadi pengajaran berjam-jam. Tapi ini saya kasih gambaran besarnya aja. Untuk detailnya nanti kalau Bapak ikut, Bapak akan ngerti kok konsep kekristenan itu seperti apa. Iman kami seperti apa. Oke, ya. Sedikit tambahkan Bu, biar ada perbedaan Bu. Sedikit tambahkan Bu. Ya. Jadi Pak Muhammad perlu diketahui ya, pengertian kata Allah di dalam kekristenan itu berbeda dengan di dalam Islam ya. Islam itu mengarah pada nama pribadi sesembahan, tetapi kalau di dalam kekristenan Allah itu adalah sumber yang ilahi. Ya. Maka ketika Yesus dikatakan sebagai Allah ataupun Tuhan ya, Tuhan itu adalah dia dari yang ilahi, datang dari yang ilahi. Tetapi pengertian kata Tuhan Bapak juga harus pahami ya, Bapak mungkin hanya memahaminya dari KBBI. Bapak coba nanti ya mencari data lain sehubungan dengan kata Tuhan ini secara etimologi terminologinya ya Pak. Dari mana KBBI menggunakan itu sebagai bahasa serapan? Nah, istilah serapan itu ya Tuhan itu. Jadi Bapak nanti akan paham pengertian kata Tuhan yang secara otoritas kewenangan kuasa dan Tuhan yang adalah jenis. Ya. Karena jenis di sini adalah jenis ilahi datang dari Allah ya. Sesuatu yang keluar dari induk itu disebut anak. Terkadang terjebak di sini banyak orang-orang Islam. Ya, ada yang namanya kalam nafsi menjadi kalam lapsi. Kalam yang masih di dalam itu adalah ilahi itu sendiri, Allah itu sendiri. Bisa dikatakan kalam nafsi. Tapi ketika sudah menjadi suatu wujud, entah itu suara, entah itu bentuk menjadi kalam lapsi, dia datangnya dari yang ilahi, dia dan ilahi. Tetapi sesuatu yang berwujud ini bisa rusak. Gambaran itu sudah jelas sebenarnya. Maka ketika Yesus dikatakan sebagai Tuhan, di mana dia mengatakan dia Tuhan, ya, dia tidak menolak disebut dia dipanggil Tuhan. Ya, contoh di Matius 7 itu ayat 21 itu. Tidak semua orang mengatakan aku Tuhan Tuhan, ya, memanggil aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, artinya dia tidak anti, ya. Memang dia Tuhan. Maka ketika ada orang yang menyebut dia Tuhan, dia harus betul-betul ya mengikuti ya aturan syariat dalam beragamanya menurut pengajarannya. Itu, Pak. Oke, atas penjelasannya. Terima kasih. Soalnya benar-benar bukan tempat untuk debat juga, nggak enak. Saya juga menghargai room ini karena ya cuma hanya bertanya aja. Bukan Iya, untuk kalau berdebat gitu. kita Bapak menanyakan dengan sopan kita pasti jawab kok. Iya. Ya? Mungkin Ibu Sophia atau host kalau untuk room debat atau bukan suatu pertanyaan atau menjawab ya, room debat itu kapan sih biasanya? Ibu Sophie dan host ini Tergantung. live. Saya biasa kasih 2 pilihan. Kalau Anda mau bertanya kita jawab, kalau Anda mau debat ya kita debat. Bukan, kalau berdebat sedangkan di sini banyak, apalagi yang hampir semuanya agama Ibu gitu kan, kayaknya di komentar pun penuh gitu. Cuman ada Iya. kita kasih tempat selalu 3 Pak. Cuman makanya kalau Iya, semuanya bisa enggak. bicara, jadi rame kalau semuanya bisa bicara. Iya, betul. Enggak, yang saya tanyakan mungkin ada waktu kapan, hari apa, jam berapa. Ini yang Nggak ada khusus buat waktu-waktu debat khusus. gitu. Oh, Kalau nggak saya ada. begini, Oke. kalau saya begini, kalau Anda ngeyel mau debat kita debat. Kalau Anda bertanya kita pasti nggak bisa lari Pak kalau ditanya Alkitab. Mbak Muhammad, Saya malah Pak. Mbak Muhammad, saya ini orang muslim juga, sama kita. Jadi debat itu nggak usah lama, nggak perlu. Serius. Kan itu saya bilang tadi, saya cuma ingin bertanya kan, betul kan? Ya benar. Cuman saya cuma memastikan adakah hari atau jam yang Ibu Enggak, Sophia kita tahu host ini? nggak buka Oh, khusus. nggak ada. Kecuali kalau memang biasanya kan kalau diumumkan ya boleh debat. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi kan tidak suka berdebat. Oh, Kenapa? oke. Pertama, makanya Bapak jarang kan lihat saya debat sama ini debat, ada jadwal debat. Bisa dihitung. Oke. Kenapa? Pertama waktu dibatasin. Kedua, debat-debat itu mereka sudah mempersiapkan pertanyaan dan biasanya polemik, dipelintir-pelintir. Ya, kalau saya lebih suka seperti Bapak bertanya, kami jawab. Oke. Ya kan, lebih enak kan? Oke. Nah, ya karena emang di dalam perdebatan juga kan pasti harus saling bergantian. Gak enak juga kalau perdebatan sama-sama Iya. nyaut-nyaut gitu ya kan? Saya belum Oke. selesai menjelaskan, udah di-cut. Nanti Oke. pertanyaannya baru lagi, jadi saya nggak suka kayak gitu. Nah itulah. Itu kalau di TikTok lah ya, maksudnya nggak semua sih, cuman kayaknya kalau perdebatan di TikTok emang kurang Iya. masuk aja ke nalar gitu. Oke. Udah gitu nanti Terima kalau kasih ramai lah. semua bicara. Oke Betul, gitu Bang betul. Muhammad ya, follow akunnya nanti kalau kita live Bapak bisa masuk dan bisa bertanya. Boleh ya. boleh, ini aku follow dulu ya.
bentar ya. Baik Pak. Ya, Oke, thank you ya Pak. ini oke, thank you. Terima kasih Pak. Kami Ibu, sekali. saya boleh nanya nggak? Ya, bentar ya. Bentar dulu ya Pak Izar. Oke. Silakan Pak Izar. Simpel sih Pak. Ini saya bertanya benar atau enggak ya, karena saya nggak ngerti juga kan. Kan ada tuh dibilangkan setelah nggak tahu ayat mana itu di Alkitab itu dibilang bahwasanya setelah aku akan datang Nabi. Benar nggak? Ada nggak gitu Mbak? Seharusnya Bapak itu dulu pertanyaannya ini, Bapak paham pertanyaannya. Bapak tanya, Bapak tidak tahu apa yang Bapak tanya. Kan repot dulu. Kan saya ini bertanya ini sekarang saya bilang, kan di Alkitab tuh ada dikatakan bahwasanya Nabi Isa atau Yesus itu berkata bahwasanya setelah aku akan datang Nabi. Di mana itu Pak? Di mana kok Bapak bilang ada gitu? Di mana? Gak ada berarti- Pak. berarti nggak ada Itu di dong. Matius 7 Gini. akan datang nabi-nabi palsu. Di mana Pak? Itu bro. Yang Ya. ada nabi-nabi palsu dan mesias palsu. Oh, Yesus berkata itu. bukan setelah aku akan datang nabi, bukan. Aku Oh. akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Oh begitu. Ini Iya. kan, ini kan pertanyaan kan bukannya saya langsung Waduh, Pak ya. untuk mengkekang langsung kan Pak Kelingnya? Iya karena Ini ya Bapak nggak pernah baca bertanya. Alkitab. Nah ini gitu Gak ada kan? nabi, gak ada nabi setelah Gak ada Yesus dong itu. berarti yang mengaku nabi lah begitu dong. Di Alkitab kan? Nabi palsu dan mesias palsu kata Yesus. Oh oke. Nah itu aja. Yang ada, Pak Odar, yang ada, Ya. Yesus berpesan sebelum dia naik ke surga, berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu, sebab Oh. setelah aku tidak ada lagi. Itu loh pesannya. Oh begitu sebenarnya. Oh Iya. ya, Itu terima kita kasih. jelaskan lagi ya. Itulah Itu Roh mengapa Kudus, disebut Al-Masih. Bapak tahu nggak kenapa dia disebut Al-Masih? Gimana tuh Mbak? Al-Masih itu artinya Mesias yang saat itu atau Hamoshiach. Hamoshiach itu artinya Yesus memegang 3 jabatan. Raja, Imam, dan Nabi. Dan dialah puncak daripada keimamatan. Makanya dia disebut imam besar yang satu itu. Dia puncak daripada suatu raja. Maka dia disebut raja segala raja. Dan dia puncak daripada kenabian. Gak ada lagi. Setelah itu adalah yang sekarang ini ada. Itulah karunia bernubuat atau karunia kenabian. Bukan lagi nabi-nabi seperti pada zaman perjanjian lama. Karena kenabian itu sudah ditutup. Tapi karunia bernubuat, karunia kenabian itu memang ada. Ya, tapi bukan disebut nabi. Saya juga nggak setuju kalau ada, oh ini dia jabatannya nabi, ini jabatannya rasul. Enggak. Karunia 5 jabatan itu memang ada. Ya? Oke Mbak. Oke. Satu lagi boleh nggak? Nah, ini pertanyaan ya. Saya bukannya sok pinter karena saya nggak pinter, makanya saya bertanya begitu kan. Jadi kan kalau di Al-Quran itu kan dikatakan bahwasanya ada 4 wahyu yang diturunkan di dunia ini, yang gitu, termasuklah Injil. Dan pribadi saya juga mengakui yang 4 itu, termasuk ya Injil. Berarti bagi orang Kristen tidak pernah mengakui adanya Al-Quran, begitu dong? Udah, pertanyaannya itu. Oke, kita jawab ya. Kami tidak pernah percaya ada kitab itu nuzul dari surga. Jadi ini konsep yang sangat berbeda. Kalau di dalam iman Bapak kan percaya kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, betul? Betul. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, kayak gitu. Benar. Kitab Injil adalah kitab yang diberikan kepada Isa, kan gitu. Benar. Nah itu pengertian yang tidak sama dengan kami. Oh. Taurat itu nggak pernah diturunkan dari surga, apalagi didiktekan sama Jibril. Taurat Musa itu ada 5 Pak. Ada kitab Kejadian, Bereshit, ada kitab Shemot, Keluaran, ada kitab Vayikra, Imamat, ada kitab Bilangan, dan kitab Ulangan, Demidbar. Kelima kitab ini disebut Tauratnya Musa. Itu Musa. Musa itu menuliskan perjalanan dari mulai kisah penciptaan manusia sampai dengan kematian Yusuf di kitab Kejadian. Kemudian dia menuliskan bagaimana kelahirannya dia ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, sampai perjalanan keluar dari Mesir, sampai mereka 38 tahun, ya 2 tahun di Sinai, 38 tahun, mereka mengembara di padang gurun. Selama 38 tahun itulah Musa menuliskan kelima kitab Tauratnya, yang diwariskan turun-temurun dan disalin terus-menerus oleh bangsa Israel. Nah, yang ditulis langsung oleh jari tangan Allah adalah 10 hukum Taurat. Itu yang ditulis di 2 loh batu yang diterima oleh Musa. Itu disebut kitab Taurat. Nah, Alkitab Yahudi itu merupakan kumpulan. Jadi kitab kami Alkitab itu namanya artinya perpustakaan kecil, terdiri dari banyak buku. Ada lebih dari 66 buku, Pak. Ya, kalau Katolik lebih banyak lagi, ya. Nah, itu dikumpulkan. Jadi kami menggunakan Alkitabnya orang Yahudi.
Di perjanjian lama selain Musa, para nabi itu menuliskan kisahnya. Setelah bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, lalu mereka mau masuk berperang ke Kanaan, itu kitab Yosua ditulis. Bagaimana mereka memerangi raja-raja di tanah Kanaan satu persatu ditulis rinci, Pak. Itu nggak didiktikan Jibril, itu tulisan para nabi. Kisah perjalanan bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan. Kemudian setelah di tanah Kanaan, bagaimana mereka itu mempunyai hakim-hakim, mereka menyembah berhala, kembali jatuh dalam penyembahan berhala, dihajar lagi oleh Tuhan, dijajah lagi oleh bangsa Filistin. Lalu bagaimana selama ratusan tahun pada waktu itu ya, 400 tahun, mereka menghajar orang Filistin, lalu kembali lagi mereka menyembah berhala, begitu seterusnya. Akhirnya tahun 1000 mereka meminta seorang raja. Raja pertama Tuhan memberikan Saul, itu tulisannya Nabi Samuel. Raja kedua Daud, ya, dan seterusnya. Kemudian ada kisah raja-raja dan Tawarik, itu kisah bagaimana kerajaan Daud, kemudian Salomo, kemudian terpecah bangsa Israel. Yang utara dibuang ke Assyria, pembuangan ke Asyur, kemudian yang selatan tahun 538 kira-kira dibuang ke Babel selama 70 tahun. Disitulah generasi keduanya nggak bisa berbahasa Ibrani, mereka berbahasa Aramaik. Sehingga ketika mereka kembali, kitab-kitab kami seperti kitab Daniel itu berbahasa Aramaik sebagian. Kitab Esra dan Nehemia berbahasa Aramaik. Itu kisah bagaimana mereka disebar oleh Tuhan ke bangsa-bangsa karena mereka menyembah berhala. Terus ini berlanjut sampai akhirnya mereka belum pernah kembali ke Israel, dibuang sama Tuhan ribuan tahun karena mereka memberontak. Kemudian ketika Yesus lahir pada waktu itu, tanah itu dikuasai oleh Romawi. Nah disitulah zaman itu Yesus lahir, di zaman penjajahan Romawi itu. Jadi kemudian kitab-kitab ini dikumpulkan. Jadi perjanjian lama adalah tulisan para nabi, perjanjian baru adalah tulisan para rasul. Para nabi itu bernubuat nanti loh akan datang seorang penebus yang akan membebaskan kita, memerdekakan kita dan mengembalikan kejayaan Israel. Mereka menyebutnya Mesias. Para rasul di dalam perjanjian baru itu tulisan kesaksian mereka, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Paulus. Semua itu memberikan kesaksian bahwa Mesias yang dinubuatkan para nabi di dalam perjanjian lama sudah datang, yaitu Yesus, gitu. Tulisannya itu kita kumpulkan, namanya perjanjian baru. Lalu dua-duanya kita jadikan satu kitab kanon. Makanya Alkitab Kristen nggak bisa salah satu, harus dua. Tulisan para nabi dan para rasul, karena iman Kristen itu dibangun di atas dua fondasi, yaitu di atas tulisan para nabi dan tulisan para rasul. Makanya kenapa saya di dalam Al-Hayat ini menganut paham Kristen Trinitas, karena para rasul mengajarkan Trinitas. Dan ajaran Kristen itu nggak boleh bikin ajaran sendiri, tidak boleh membuat tafsiran sendiri, nggak boleh. Nggak boleh saya tahun 2003 ini membuat kelompok sendiri. Kenapa? Karena ajaran kami harus berdasarkan ajaran yang ortodoks, yang rasuliyah. Artinya harus ada mata rantai ke para rasul. Para rasul mengajarkan bahwa Allah itu satu hakikat, 3 pribadi, ayatnya banyak di Alkitab kita. Para rasul mengajarkan bahwa Allah itu Trinitas, Bapa Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi bisa dibedakan. Lalu saya tidak boleh bikin ajaran sendiri gitu loh Pak. Karena ajaran kami harus berdasarkan ajaran para rasul. Saya tidak bisa. Karena mereka adalah saksi-saksi mata yang mendengar dan melihat langsung pengajaran Yesus. Oke. Gitu. Jadi begini Mbak, saya kan tinggalnya di kawasan Tanah Karo di Sumatera Utara, kawasan ibaratnya memang mayoritas orang Kristen, kan gitu. Jadi, dan keluarga saya juga 50-50 tuh, 50% Kristen, 50 Muslim gitu kan. Jadi yang terjadi di daerah saya ini memang seperti itu yang Mbak bilang tadi, nggak boleh kan. Kayak di sini dia ada kaum gitu, yang ini gereja ini gereja ini, mungkin karena itu saya jadi salah paham. Nah begitu. Jadi satu lagi, terjadinya perjanjian lama atau perjanjian baru itu, kan itu agak jauh tuh dari ibaratnya perubahannya agak jauh tuh kan Mbak? Total semua itu 1.500 tahun, jadi nggak langsung gedebuk Pak. Oh, bukannya langsung diubah gitu ya Mbak ya? Oke, terima kasih. Oh diubah, nggak ada yang dirubah. Contoh misalnya ya. Apa itu tadi? Ada yang diubah Mbak, bentar, ini saya ngomong dulu. Ada, karena kan dulunya kalau di apa Alkitab lama itu yang apa Injil ya, itu kan dikatakan bahwasanya babi juga diharam, kan benar kan? Nah, saya jelaskan itu, jangan ke babi dulu, babi juga haram. Sebentar, itu yang paling simpel sih, paling simpel itu yang saya bilang. Iya, nggak ada diubah. Begini, jadi kitab-kitab kita itu dikumpulkan dari mulai Kejadian, itu semua 1.500 tahun totalnya penulisannya, nggak langsung. Contoh, kitab Yeremia, Nabi Yeremia itu menulis kira-kira 700 tahun sebelum Masehi. Pada waktu Nabi Yeremia itu menulis kitab Yeremia, itu Musa sudah mati Pak, Daud sudah mati lama. Mereka ini penulis ini tidak saling ketemu. Ketika Nabi Maleakhi menulis, Yeremia udah mati, karena Nabi Maleakhi itu tahun 400 sebelum Masehi. Ketika Matius, Markus menulis, maka semua para nabi di dalam perjalanan sudah mati.
para penulis ini tidak saling kenal kecuali di dalam perjanjian baru, karena mereka masih ditulis kira-kira perjanjian baru ya, Matius sampai Wahyu itu ditulis kira-kira jarak waktunya tahun 40 tahun, ditulis dalam waktu 40 tahun ya, yang merangkum kisah antara tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 90 Rasul Yohanes mati. Tapi kira-kira penulisannya tuh memakan waktu 40 tahun tuh, dari Matius sampai Wahyu. Mereka saling ketemu. Jadi Matius ketemu Markus, Markus ketemu Lukas, Lukas ketemu Paulus, Paulus ketemu Petrus, ya saling ketemu. Tapi perjanjian lama ini nggak saling ketemu, Pak. Ngerti ya? Tetapi mereka mempunyai satu benang merah yang sama, bahwa Tuhan itu akan datang ke bumi. Itu sudah dijanjikan. Yang datang ke bumi itu adalah Yahweh sendiri, Pak. Tuhan kita. Ya. Nah, jadi ini ada benang merah di situ. Ya, ada benang merah di situ. Kemudian apa tadi? Diubah? Tidak ada diubah. Jadi begini. Di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dikatakan bahwa kedatangan Mesias itu akan membawa satu hukum yang baru. Jadi orang Kristen itu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 3 macam. Pertama, 10 hukum Taurat itu hukum moral. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung dan lalu kamu menyembahnya. Hormatilah orang tuamu, kuduskanlah hari Sabat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan. Itu 10 hukum Taurat. Itu tidak berubah, Pak. 10 hukum Taurat inilah yang di dalam perjanjian baru ditulis oleh Roh Kudus, bukan lagi di loh batu, melainkan di loh hati manusia. Ya, itu kita pakai hukum moral. Tetapi ada lagi hukum, ada 613 hukum Taurat. Yang kedua, itu adalah hukum sipil. Nah, hukum sipil ini termasuk makanan-makanan tadi yang Bapak sampaikan. Itu tidak lagi diberlakukan. Kenapa? Yang pertama, soal makan-memakan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel. Bangsa non-Israel itu memakai hukum Nuh di Kejadian 9. Yang kedua, contoh hukum sipil. Misalnya di dalam Alkitab dikatakan, kalau lembumu masuk atau keledaimu masuk ke ladangnya orang, lalu merusak ladangnya orang, kamu harus menggantinya. Nah, sekarang kita nggak pakai lembu, kita pakainya mobil. Lalu bagaimana nih hukumnya kalau kita mengacu pada Taurat? Lalu kemudian hukum rajam. Kalau kamu berzina, kamu dihukum rajam. Kalau kamu mencuri, misalnya potong tangan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, lecur ganti lecur. Hukum ini sekarang diadopsi menjadi hukum negara, diberlakukan hukum sipil, digantikan dengan hukum sipil. Ngerti ya Pak ya? Oke, Mbak. Oke. Nah, yang ketiga, hukum seremonial. Contoh, hukum seremonial ini dilakukan di bait suci. Mereka setahun sekali harus membawa anak domba untuk korban penghapus. Ini nggak bisa lagi dilakukan. Dan di dalam orang Kristen itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Karena Yesus adalah puncak penggenapan korban itu. Yesus adalah anak domba itu sendiri yang disalibkan bagi dosa-dosa kita. Sehingga orang Kristen sekarang ini nggak lagi harus bawa domba ke Yerusalem untuk menghapus dosa, nggak lagi. Karena sudah digenapi di dalam Yesus. Jadi ada 3 tadi. 10 hukum Taurat Musa, hukum sipil, dan hukum seremonial. Di mana hukum seremonial sudah digenapi oleh Yesus, hukum sipil itu sekarang diberlakukan hukum negara, dan 10 hukum Taurat itu sekarang telah dituliskan di dalam hati loloh hati orang Kristen. Gitu. Oke, Ya? Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, gitu ya, jelas. Oke, sudah ya, Bapak. Salam, Ibu Sofi, Pak SD, Pak Terima kasih Naboy. ya pertanyaannya, dan nanti Bapak ngobrol lagi kalau kita live bisa. Ya, kita Pak Izar ya? Pak Izar ya tadi ya di barusan ya? Oh, Saya turunkan Pak dulu ya Naboy. Pak. Iya, makasih. Salam, Lanjut. Bu Sofi, Kak Fet, semuanya. Iya, Bapak Muslim Kristen Pak. Kristen Bu Sofi, Bu Fet, Kak Fet. Jadi ada satu pertanyaan yang sampai hari ini kayak mengganggu juga sih pikiran saya. Saya kan dari kecil saya jemaat HKBP ya. Saya nikah di HKI di Sumatera Utara dan saat ini di Jakarta saya jemaat GBI. Nah, beberapa waktu ini setahun belakangan ini saya baru dengerin namanya tentang istilah Jesus Only atau ada istilah oneness. Nah, kebetulan waktu itu saya sudah sempat bertanya sama LRBN, tapi dikasih pengertiannya mungkin kurang jelas karena saat itu komanya penuh, Bu. Bapak agama apa ya Pak? Kristen ya? Saya kan Kristen kan? Protestan. Lanjut. Iya, Protestan. Nah, jadi beberapa minggu belakangan ini saya kan sama semua apologet saya ikuti karena saya mau belajar. Kayak Ibu Sofi, Pak SP dari zaman itu saya ikuti semua gitu ya. Nah, kebetulan saya berteman dengan seorang pastor, saya tidak boleh sebut namanya. Tanpa saya sadari ternyata dia mengimani Jesus Only, sedangkan saya dari kecil kan Tritunggal gitu. Jadi yang saya mau tanyakan sama Ibu supaya pemahaman saya tidak simpang siur, apa sih perbedaannya kita Tritunggal dengan Jesus Only atau Oneness itu? Terus bagaimana kita menyikapi ciri-ciri mereka Bu dalam pengajaran baik dimanapun gitu Ibu Sofi? Izin bertanya, makasih. Baik, saya jawab. Jadi pengajaran Trinitas itu memang sangat kurang di gereja.
Sehingga ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia memang tidak tahu apa itu Trinitas. Karena ketika saya mengajar di gereja-gereja Trinitas, ketika saya tanya, mereka mengatakan Yesus adalah Bapa. Gitu ya. Yang jadi ada dua nih Pak. Memang karena ketidakmengertian mereka, ya, banyak yang orang Kristen Trinitas, dia ngakunya Trinitas, tapi mengatakan Yesus adalah Bapa. Betul ya? Nah, itu kita mesti bedakan dulu. Jadi kita nggak boleh ngejudge dulu. Yang kedua, memang dia benar-benar ngerti apa itu oneness. Bedanya apa Pak? Jesus only dan oneness dengan kita. Mereka tidak percaya namanya persona atau pribadi-pribadi di dalam diri Allah. Mereka mengatakan kalau kita itu mengatakan satu hakikat, 3 persona, itu jelas ayatnya. Ketika kita mengatakan persona, saya sering memakai istilah realita konkret. Karena kata persona itu kalau orang dengar kata pribadi atau 3 pribadi, apalagi dalam bahasa Indonesia jadi pribadi ya, itu langsung merujuknya pada kayak 3 orang duduk bareng langsung main kartu gitu loh Pak. Ya, tidak. Kenapa kita menyebut Allah Bapa? Itu adalah seorang pribadi atau persona karena dia memiliki kesadaran diri. Bapa itu memiliki intelektualitas, kesadaran diri. Dia bisa diajak berkomunikasi, dia mempunyai kecerdasan. Itu ciri-ciri pribadi, walaupun Bapa itu nggak punya wujud ataupun bentuk. Kenapa sang putra, sang anak itu kita sebut pribadi atau persona tersendiri yang bisa dibedakan? Karena sang anak ini bisa berkomunikasi dengan Bapa. Kalau dia adalah Bapa, nggak mungkin dong Pak bisa ngomong sendiri. Ya, dan Roh Kudus begitu juga. Ya, contoh saya kasih tahu Bapak. Sebentar, kalau oneness itu mengatakan satu pribadi Pak, 3 mode. Jadi Allah itu berganti-ganti peran. Di dalam perjanjian lama dia sebagai Bapa, di dalam perjanjian baru sebagai sang anak, kemudian sekarang dia menjadi Roh Kudus. Itu nggak betul. Itu keliru berat. Para rasul tidak pernah mengatakan Allah itu berganti-ganti mode. Tidak pernah. Itu ajaran yang sesat. Ya. Nah, itu menyangkal nature sejati dari Allah yang adalah kasih. Ya. Nah, saya Bapak bawa logika seperti ini. Di dalam Alkitab kita Mazmur 89 ayat 2 dikatakan, alam semesta ini diciptakan dan ditopang oleh satu kesatuan kasih yang kekal. Di dalam Mazmur 89 ayat 2 disebut olam chesed yibane. Artinya satu kesatuan kasih yang kekal. Satu kesatuan kasih antara siapa nggak jelas kita di dalam perjanjian lama. Kita masih meraba-raba. Karena perjanjian lama itu masih berupa gambaran atau bayangan, masih berupa tipologi, kita nggak begitu jelas. Tapi kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, maka ekspresi daripada Allah Tritunggal itu. Halo, testing. Itulah tadi video atau cuplikan dari tayangan video tersebut. Semoga dari tayangan video tersebut memberikan kita manfaat, menjadi berkat untuk kita semua, amin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, khususnya untuk para followers, para pendukung setia di channel ini, yang terus membantu perkembangan channel ini, dengan cara mensubscribe, men-like, ataupun men-share. Saya ucapkan hatur nuhun atas dukungannya. Dan bagi yang belum mensubscribe, mohonlah dukungannya ya. Mohon bantu channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe. Oke teman-teman, selamat istirahat. Semoga kalian panjang umur dan panjang rezekinya. Amin. Salam sadar. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.